Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kakak Nus. Sekarang kita akan memulai kita punya sekolah minggu. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai proses sekolah minggu ini. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu. Dan kami akan membacakan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya bukan saja kami baca, namun kami dapat memaknainya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, kita punya pembacaan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Kita baca secara bersama-sama. Adik-adik baca, Kakak Nus baca lagi. Oke? Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Oke adik-adik, kita punya pembacaan telah selesai dan sekarang kita akan masuk kepada kita punya materi. Kita punya materi di hari ini tentang dokumen kesan gereja. Nah, yang akan kita bahas adalah dari dokumen kesan gereja ini adalah pemahaman bersama iman Kristen. Pemahaman bersama iman Kristen ini mempunyai 3 TKP atau tujuan khusus pengajian. Yang pertama adalah menyebutkan pokok-pokok konsep pemahaman bersama iman Kristen. Yang kedua, menjelaskan tujuan pemahaman bersama iman Kristen. Dan yang ketiga adalah menyebutkan contoh pengakuan gereja terhadap manusia. Itu kita punya kisi-kisi materi di hari ini. Dan untuk membahasnya, kita langsung saja lihat. Pokok-pokok konsep pemahaman bersama iman Kristen atau PBIK yang di dalamnya memiliki 7 poin penting. Yang pertama adalah Tuhan Allah, yang kedua penciptaan dan pemeliharaan, yang ketiga manusia, yang keempat penyelamatan, yang kelima kerajaan Allah dan hidup baru, yang keenam gereja, dan yang terakhir adalah Alkitab. Kita akan bahas satu persatu yang dimulai dari Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Esa yang berbicara kepada manusia dengan perantaraan nabi-nabi. Dan kemudian melalui Yesus Kristus yang menebus dosa manusia dan mati di kayu salib. Karena itu, Allah menganugerahkan namanya di atas segala nama, supaya dunia bertekuk lutut dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kini, Allah tetap bekerja melalui Roh Kudus. Penciptaan dan pemeliharaan. Alam semesta langit dan bumi ini adalah milik dan ciptaan Allah. Seluruh ciptaan itu ditempatkan Allah untuk saling menghidupkan dan bukan saling menghancurkan. Dan Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memelihara ciptaannya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, sebagai laki-laki dan perempuan dengan beban yang sama dan derajat yang sama. Oleh karena itu, manusia antara perempuan dan laki-laki harus saling menghargai. Manusia kemudian jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah mengasihi manusia karena Ia tidak menghendaki manusia untuk binasa. Karena itu, Ia tetap bekerja demi keselamatan manusia. Penyelamatan. Allah tetap mengasihi setiap orang yang mendambakan keselamatan kekal. Yesus menempatkan dirinya sama dengan manusia dan mati di kayu salib, kemudian bangkit dari antara orang mati. Sebab melalui Kristus, Allah mewujudkan rencana penyelamatannya yang digenapi melalui kedatangan Yesus sebagai penggenapan langit dan bumi yang baru. Kerajaan Allah dan hidup baru. Karya selamat Allah itu diperuntukkan bagi dunia dan isinya. Sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada dan nyata melalui hadirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dan untuk menggenapkan janji kerajaan Allah itu, gereja dipanggil untuk melakukan tata kehidupan sesuai dengan tuntutan kerajaan Allah. Gereja. Roh Kudus menghimpun umatnya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa ke dalam persekutuan, yaitu gereja yang di dalamnya dikepalai oleh Yesus Kristus sendiri. Untuk melaksanakan tugas panggilan dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang di dalamnya pula gereja Indonesia dipanggil
oleh Tuhan untuk melaksanakan tugasnya di tengah-tengah gumulan NKRI. Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru merupakan kesaksian menyeluruh tentang Allah yang menyatakan diri melalui karyanya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Yang berikutnya itu tujuan PBIK atau Pemahaman Bersama Iman Kristen. PBIK bertujuan memberikan landasan pijak sekaligus pengungkapan bagaimana gereja-gereja di Indonesia memahami imannya di tengah-tengah kenyataan kehidupan, sekaligus menjawab tantangan nyata hidup bersaksi di tengah masyarakat dan negara Indonesia yang berbineka tunggal ika. Pengakuan gereja tentang manusia. Di antaranya, yang pertama, saat orang mau berbuat baik, mau berdoa, mau mengasihi orang lain, mau beribadah ke gereja, itu berarti ia telah memantapkan dirinya sebagai ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Artinya dia berbuat baik sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal budi serta dapat menggunakan pikirannya untuk membuat sesuatu yang pastinya sesuatu yang baiklah. Yang terakhir, saat manusia menaati hukum, sadar akan dosanya, berbalik dari kejahatan, memuji kelakuan baik, malu ketika berbuat jahat, dan hal-hal lainnya, itu bertanda bahwa orang tersebut meneguhkan fakta bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah. Artinya bahwa sifat-sifat itu disukai Allah dan kita harus menjauhi hal tersebut dan harus melakukan seperti poin pertama tadi. Nah, adik-adik, ketong punya proses pemberian materi telah selesai dan sekarang ketong punya ibadah juga akan selesai. Namun sebelum itu, mari ketong satu dalam doa untuk menutup ketong punya ibadah ini. Dan doa ini akan diakhiri dengan berkat dan mari ketong berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur karena walaupun di tengah-tengah pandemi ini kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku pengasuh, selaku anak asuh dalam proses sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau mau jaga berkati kami semua, lindungi kami semua, tutup bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami boleh terbebas dari segala susah, celaka, mara bahaya, sakit penyakit, dan kematian sekalipun itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami dan kiranya Engkau berikan kami berkat-Mu supaya kami boleh hidup di dalam kemuliaan nama-Mu dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Engkau berkati seluruh orang tua kami yang bekerja dengan pekerjaan mereka masing-masing supaya selalu diberikan berkat dan Engkau boleh berikan berkat yang kekurangan, Engkau boleh cukupi yang berkelebihan, Engkau boleh berikan itu menjadi sebagai berkat bagi orang lain. Dan kiranya Engkau mau memberkati proses sekolah minggu ini sehingga semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa mau tinggal menyertai, menjaga, menaungi semua orang yang menyayangi dan membenci kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ketong punya proses ibadah boleh selesai dan sekarang kita akan berpisah sampai waktu dapat di segmen selanjutnya. Mantap.